Kita ke informasi berikutnya, 22 Juni 2024 nanti, Kota Jakarta akan memperingati hari ulang tahun ke-497. Salah satu permasalahan warga Jakarta yang hingga kini belum terpecahkan adalah memiliki rumah yang layak. Minimnya lahan dan semakin tingginya harga rumah di Jakarta membuat sebagian warganya kesulitan untuk memiliki rumah. Hunian vertikal menjadi salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan jika Anda ingin memiliki hunian di Kota Jakarta. Berikut liputannya. Rumah bisa jadi merupakan impian banyak orang, apalagi kalau mimpinya bisa punya rumah yang layak di Kota Jakarta. Tapi sayang, mimpi itu semakin sulit dijangkau oleh sebagian besar pekerja kelas menengah ke bawah, terlebih bagi mereka yang masa kerjanya masih di bawah 10 tahun. Bagaimana tidak, harga tanah dan rumah di Jakarta semakin tidak sebanding dengan pendapatan rata-rata pekerja kelas menengah ke bawah di kota yang pada tahun 2024 upah minimum regionalnya ditetapkan sebesar Rp5.067.381. Sudah gajinya pas-pasan, kabarnya banyak potongan juga ya. Belum lagi lahan di Jakarta juga sudah semakin terbatas, maka tidak heran jika Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kepemilikan rumah sendiri paling rendah se-Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022. Persentasenya hanya 56,13%. Memangnya berapa sih harga rumah tapak di lingkungan klaster perumahan wilayah Jakarta? Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute Wendy Haryanto punya jawabannya. Rumah tapak udah susah kalau saya ngomong rumah tapak karena udah susah barangnya juga udah hampir nggak ada. Mungkin kita ngomong Jakarta Timur. Jakarta Timur berarti arah Cibubur dan Cakung daerah situ ya. Perumahan baru, developernya baik, membuat suatu area di mana itu fasilitas sarana prasarananya juga untuk ukuran standarnya internasional. Kalau saya nggak salah 3 bedroomnya itu di 3M. Ya, 3 bedroom. Ya itu aja sebenarnya udah moderate. Karena ini kalau lihat areanya tuh bagus banget. Nah begitu turun sedikit, kalau kamu bicara soal arahnya udah ke Cibubur tuh ada tuh buat 2,1, 1,7 itu ada di sebelah situ. Apakah harga itu cukup terjangkau bagi pekerja kelas menengah ke bawah? Jika tidak, maka ada 2 alternatif untuk memiliki hunian baru. Pertama, beli rumah di wilayah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Di daerah itu masih bisa ditemukan rumah tipe 36 dengan luas tanah 72 meter persegi yang harganya berkisar di bawah 600 juta rupiah. Opsi kedua, lupakan rumah tapak dan pertimbangkan untuk beralih ke hunian vertikal yang tengah dikembangkan di Provinsi Jakarta. Kalau kita ngebangun ada 2 ya, ada rusunama dan juga untuk rusunaminya itu yang hunian terjangkau milik. Kalau untuk rusunawa kita tahu itu sudah mayoritas terhuni semua. Ada beberapa memang kita stok untuk penyiapan warga-warga yang terkena program pembangunan. Nah, kemudian untuk yang hunian terjangkau milik ini pun kita ada 2 lokasi, yang satu di daerah Jakarta Timur, itu di Pondok Kelapa, sampai dengan saat ini penyerapannya itu sudah hampir 100%, jadi sekitar 98% lah. Kemudian yang masih ada stok itu adalah untuk lokasi Cilangkap yang Kanaya. Hunian ini sebelumnya dikenal dengan istilah rumah susun DP 0% besutan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mulai beroperasi sejak 2019 lalu. Rumah susun di sini terdiri dari 3 tipe, yaitu studio dengan ukuran 21 meter persegi, kemudian tipe 1 kamar tidur dan 2 kamar tidur dengan ukuran 36 meter persegi. Untuk Samau ini kita parkir mobil tuh 10% dari kapasitas, jadi sekitar ada 78 unit kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 kita adalah 50%, jadi 390. Kita ini comply dengan peraturan dari Pemprov DKI mengenai rusun sederhana milik gitu. Lalu untuk angkutan kita di sini ada angkutan terintegrasi dari Transjakarta 7P ya, dengan rute Pondok Kelapa BKN.
Ada 780 unit di Menara Samawa, namun tingkat keterisiannya sudah mencapai 98%. Sementara Menara Kanaya Cilangkap terdiri dari 868 unit dan masih tersisa lebih dari 700 unit yang belum dihuni. Lalu, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli hunian vertikal ini? Untuk tipe terkecil itu kisaran 180 jutaan, kemudian yang tertinggi sekitar 350 jutaan. Dan masyarakat bisa mencicil tergantung kemampuannya, jadi ada tenornya, bisa 5 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Cicilan terkecil sekitar 1,4 juta, mereka bisa mengangsur itu selama 20 tahun untuk tipe yang mereka inginkan. Dan tanpa DP? Dan itu tanpa DP. Dan kalau untuk tipe terbesar, untuk sekitar 10 tahun, itu kisaran 2,7 juta sampai dengan 3, sekian juta, karena tergantung juga ukurannya. Karena di tipe-tipe tersebut kita ada yang ukurannya agak lebih luas dengan tipe corner dan sebagainya. Bunganya berapa persen, Pak? Ini 5%. 5% itu sampai batas tenor. Jadi kalau dia 10 tahun, ya 10 tahun itu 5%. Jadi tidak ada terjadi fluktuasi atau perubahan. Bagi warga Jakarta yang berminat memiliki hunian vertikal DP 0 ini dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sirukim. Dan penghasilan rumah tangga per bulan maksimal 14,8 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.